dan pergi sana. Berani sekali kamu kemari. Pergi dari sini, jangan ganggu kami. Rasakan ini. Minggir kau. Sebelum kita masuk ke ceritanya, absen dulu yuk. Dari daerah mana aja kalian tinggal? Dan jika kisah ini pernah kalian alami, tulis di kolom komentar ya. Hari itu, pasar baru saja buka ketika sebuah suara pecah begitu keras hingga menghentikan langkah siapapun yang mendengarnya. Suara itu bukan sekedar panik, melainkan teriakan seseorang yang baru saja kehilangan seluruh harapannya. "Tolong, tolong angkat Rara, dia jatuh lagi." Orang-orang yang sedang sibuk memilih sayur langsung menoleh. Ada yang kaget sampai tanpa sadar menjatuhkan belanjaannya, ada yang mematung sambil menahan napas, dan ada pula yang spontan berlari mendekat tanpa tahu harus berbuat apa. Di tengah riuh itu, seorang pria bertubuh besar menembus kerumunan dengan wajah tegang yang sulit disembunyikan. Dialah Dharma, orang yang dikenal sebagai bos sayur paling besar dan paling disegani di pasar itu. Namun kali ini wibawanya tidak terlihat sama sekali. Semua sirna hanya dengan melihat apa yang terbaring di hadapannya. Putrinya, Rara. Gadis muda yang terkenal dengan senyuman manisnya itu kini terbujur kaku di atas lantai pasar yang dingin. Matanya terbuka setengah, tapi kosong seperti tidak lagi mengenali dunia di sekelilingnya. Bibirnya pucat, pipinya dingin, dan tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. "Rara, sayang, ayah di sini. Tolong jangan pingsan lagi. Tolong buka mata." Suara Dharma pecah jauh dari suaranya yang biasanya lantang. Para pedagang hanya bisa saling memandang. Mereka sudah terbiasa melihat Rara sakit, tetapi pagi itu kondisinya terlihat jauh lebih buruk, lebih menakutkan, lebih mematahkan hati siapapun yang menyaksikan. "Angkat perlahan, bawa ke ruang belakang," ucap salah satu karyawan Dharma dengan suara bergetar. Rara diangkat oleh 4 orang laki-laki dewasa. Tubuhnya begitu lemas sampai-sampai mereka merasa sedang mengangkat boneka porselen, rapuh dan dingin. Sementara itu, di sudut pasar yang lebih sepi, berdiri seorang pria dengan pakaian lusuh dan robek di beberapa bagian. Tangannya kotor, wajahnya dipenuhi debu, dan gerobak kecilnya masih penuh plastik bekas. Namanya Gio, pemulung yang hampir tidak pernah dipedulikan siapapun. Ia berhenti melangkah ketika melihat keributan itu. Ia memandang ke arah Rara cukup lama, seakan ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Tapi ia tidak mendekat, hanya terdiam sambil menggenggam erat gagang gerobaknya. 4. Ruang belakang lapak Dharma terlihat lebih suram dari biasanya. Rara terbaring di atas dipan kayu dengan selimut tipis menutupi tubuhnya. Napasnya tersengal pelan dan kulitnya pucat seperti terkelupas dari dunianya sendiri. Mira, ibu Rara, duduk di samping sambil menggenggam tangan putrinya. Air matanya jatuh tanpa suara, satu demi satu, seperti hujan yang tidak mau berhenti. "Ya Allah, anakku, kenapa kondisinya makin buruk setiap hari?" bisiknya sambil mengusap pipi Rara. Dharma berjalan bolak-balik seperti orang yang sedang dikejar waktu. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan mata merahnya menunjukkan betapa sedikit tidur yang ia dapatkan beberapa malam terakhir. Pintu terbuka, seorang dokter masuk dengan tas kecil berisi alat pemeriksaan. Ia memeriksa Rara sebentar, kemudian menatap Dharma dan Mira dengan ekspresi yang sulit mereka terima. "Pak, Bu, kondisi Rara menurun lagi, dan saya masih belum menemukan penyebab pastinya." Dharma mengusap wajah dengan kasar, suaranya meninggi tanpa ia sadari. "Semua dokter bilang begitu, tidak tahu, tidak bisa, tidak ada jawabannya, sudah berbulan-bulan seperti ini." Dokter itu menundukkan kepala, bukan karena takut, tapi karena ia benar-benar tidak berdaya.
Maafkan saya, Pak. Kami sudah melakukan semuanya. Dharma menghentak meja dengan tangan gemetar. Kami sudah habiskan uang sampai teks rupiah. Kami sudah keliling puluhan rumah sakit besar, tapi anak saya tetap seperti ini. Mira menahan tangan suaminya. Pak, tolong, jangan marah terus. Kita harus tetap tenang. Tenang bagaimana kalau anak kita tidak bergerak sama sekali? Dharma memejamkan mata, suaranya pecah menjadi tangisan yang ia tahan selama ini. Saat suasana menegang, pintu belakang tiba-tiba terbuka perlahan. Seseorang berdiri di sana. Pakaian lusuh, wajah kotor, tubuh lelah. Gio. Semua mata langsung menatapnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Salah satu karyawan mendesis. Gio menunduk sopan, suaranya pelan dan lirih. Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu, tapi saya melihat Rara tadi dan saya merasa mungkin saya bisa membantu. Dharma menoleh dengan wajah marah yang tidak bisa ia sembunyikan. Kamu, pemulung, kamu pikir kamu bisa melakukan apa yang puluhan dokter tidak bisa lakukan? Gio tetap menunduk, suaranya pelan dan lirih. Saya tidak bilang pasti bisa, saya hanya merasakan sesuatu. Saya ingin melihat lebih dekat kalau diizinkan. Tidak, Dharma hampir membentak. Anak saya bukan objek percobaan. Karyawan Dharma langsung mendorong bahu Gio agar menjauh. Namun sebelum Gio jatuh, suara lembut terdengar dari belakang. Pak, biarkan saja. Mira menatap suaminya lirih. Kita sudah mencoba semua cara. Tidak ada salahnya sekali ini saja kalau memang hanya ingin melihat. Dharma memandang istrinya lama, sangat lama, seperti mempertimbangkan seluruh dunia dalam kepalanya. Napasnya berat, ia akhirnya berkata dengan suara dingin. Baik, tapi satu hal, jika kamu melakukan hal aneh sedikit saja, kamu saya usir dari seluruh pasar ini. Gio mengangguk pelan. Ia melangkah mendekati Rara dengan sangat perlahan. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut pada Dharma, tetapi karena sesuatu yang ia rasakan saat memandang Rara. Ia duduk di samping Dipan. Mira menahan napas, Dharma mengepalkan tangan. Semua mata mengawasi. Gio mengulurkan tangan, memegang jari Rara yang dingin. Dan saat itu terjadi, bukan Rara yang bergerak terlebih dahulu, melainkan Gio. Tangannya gemetar keras, seolah ada gelombang energi yang tidak terlihat mengalir melalui tubuhnya. Dharma langsung maju satu langkah. Hei, apa yang kamu lakukan? Namun Gio tidak menjawab. Ia terlihat seperti sedang merasakan sesuatu yang sangat kuat, sangat dalam, sesuatu yang tidak pernah tampak pada dirinya sebelumnya. Rara masih terbaring diam, tapi napasnya perlahan berubah, lebih teratur, lebih dalam, seolah tubuhnya merespon sesuatu yang tidak dimengerti siapapun di ruangan itu. Mira menutup mulut, hampir menangis lagi. Hening memenuhi ruangan setelah napas Rara perlahan berubah ritmenya. Tidak ada yang berani bicara, bahkan suara kipas angin tua di pojok ruangan terdengar seperti gema jauh yang tidak penting lagi. Gio masih menggenggam jari Rara, tapi tubuhnya berkeringat, padahal udara pagi masih cukup dingin, seolah ada sesuatu yang menguras tenaganya dari dalam. Mira memajukan tubuh, tatapannya penuh harapan sekaligus takut berharap terlalu banyak. Gio perlahan membuka mata yang tadi sempat terpejam. Ia menghela napas panjang, seperti baru saja menarik beban berat dari dada yang selama ini ia pendam. Ibu Rara bertanya dengan suara lirih, "Apa yang kamu rasakan?" Gio tidak langsung menjawab. Ia masih memegang tangan Rara dan mengerutkan kening, merasakan sesuatu yang tidak terlihat. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi tubuh Rara seperti menolak sesuatu, seperti sedang melawan dari dalam, tapi saya rasa ini belum selesai. Dharma langsung melangkah cepat, mencengkram lengan Gio agar melepaskan tangan putrinya. Kamu berhenti sekarang juga. Aku sudah bilang kalau kamu macam-macam sedikit saja.
Namun sebelum tangan Dharma benar-benar menarik Gio, Rara tiba-tiba mengerang pelan. Suara kecil tapi cukup untuk membuat mereka berhenti pada detik itu juga. Mira langsung menunduk dekat wajah Rara. "Rara, anakku, kamu dengar ibu?" Kelopak mata Rara berkedut perlahan. Ini pertama kalinya dalam berminggu-minggu ia menunjukkan reaksi seperti itu. Semua orang menahan napas, takut gerakan kecil itu hilang kalau mereka bergerak. Gio melepaskan genggamannya dengan sangat perlahan. Ia mundur sedikit. "Saya tidak melakukan apa-apa, saya cuma ikut rasa yang tadi saya dapat. Kalau boleh, saya ingin melihat lagi besok, mungkin saya bisa lebih yakin." Dharma mendengus sinis. "Melihat lagi besok, kamu pikir ini apa? Pasar malam?" Tapi Mira menyentuh lengan suaminya dengan lembut. Suara wanita itu pecah, tapi ada ketegasan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Pak, kita sudah berbulan-bulan bergantung pada dokter. Uang kita habis seperti tidak ada ujungnya. Tidak satu pun dari mereka bisa menjelaskan apa yang terjadi pada Rara. Kalau ada seseorang yang bisa membuat anak kita bergerak sedikit saja, kenapa tidak kita beri kesempatan?" Dharma menatap istrinya lama, matanya mulai merah, suaranya pecah ketika ia berkata, "Saya takut ditipu lagi, saya takut kehilangan Rara." Mira menggenggam tangan suaminya. "Justru karena itu, kita jangan menutup pintu pada siapapun." Gio menunduk dalam-dalam, tidak berani bicara apapun. Ia tidak ingin terlihat seperti pahlawan, tidak ingin terlihat sok tahu. Ia hanya mengikuti sesuatu yang bahkan ia sendiri belum mengerti. Setelah hening panjang, akhirnya Dharma berkata dengan suara berat, "Baik, kamu boleh datang lagi besok pagi. Tapi kalau saya lihat kamu berniat macam-macam, kamu keluar dari pasar ini untuk selamanya." Gio mengangguk pelan. "Terima kasih, saya hanya ingin membantu semampu saya." Tanpa menunggu lagi, ia berbalik dan berjalan keluar. Langkahnya pelan, tapi ada sesuatu pada caranya berjalan yang tampak berbeda. Seolah ia membawa beban atau pengetahuan baru yang tidak dia miliki sebelumnya. Ketika ia keluar menuju pasar, mata-mata pedagang mengikuti kepergiannya. Mereka berbisik pelan, mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi di ruang belakang itu. Karyawan Dharma mendekati bosnya. "Pak, benar Bapak izinkan pemulung itu datang lagi. Kalau Bapak mau, kami bisa jaga pintu supaya dia tidak bisa masuk." Dharma memandang putrinya yang terbaring lemah. "Tidak perlu. Untuk sekarang, biar saja dia datang." Malam itu, Rara dipindahkan ke kamar kecil di rumah mereka yang menyatu dengan gudang sayur. Udara dingin malam membuat tubuhnya semakin pucat. Mira duduk di sampingnya sambil terus mengelus rambut putrinya. "Rara, kalau kamu dengar ibu, berjuanglah sedikit lagi. Besok mungkin ada harapan baru." Dan anehnya, kelopak mata Rara berkedut lagi. Sangat kecil, sangat halus, tapi itu cukup membuat air mata Mira jatuh tanpa bisa dihentikan. Sementara itu, Gio duduk di gubuk kecil dekat pinggir pasar. Di hadapannya hanya ada lampu minyak yang redup dan gerobak tuanya. Tangannya masih gemetar setiap kali ia mengingat sentuhan jari Rara tadi. Ia menutup mata. Ada bayangan suara, samar namun jelas. Suara seperti seseorang yang meminta tolong dari jauh dan mengarah langsung ke dirinya. Gio membuka mata. "Besok saya akan datang dan semoga Allah tunjukkan apa yang sebenarnya terjadi." Ia menarik napas panjang. Besok adalah awal dari sesuatu yang belum pernah ia alami seumur hidupnya, dan ia merasakannya dengan sangat kuat. Udara dingin masih menempel di dinding-dinding pasar, dan kabut tipis menggantung di antara atap-atap lapak yang baru dibuka. Biasanya, pagi seperti itu terasa biasa saja, tapi hari itu tidak. Ada sesuatu yang berbeda di udara. Sesuatu yang membuat beberapa pedagang menatap pintu belakang lapak besar Dharma dengan rasa ingin tahu yang mereka sembunyikan setengah-setengah. Gio datang lebih awal dari yang diperkirakan.
Pakaiannya masih sama, lusuh dan penuh noda, tapi wajahnya tampak lebih berat. Seakan semalaman ia tidak tidur, bukan karena lelah fisik, tapi karena pikiran yang terus berputar tanpa henti. Ia berdiri di depan pintu lapak Dharma, menunggu. Napasnya panjang, tangannya dingin, meski udara pagi tidak sedingin itu. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di dalam, tapi ia merasa harus berada di sana. Tidak lama kemudian, salah satu karyawan membuka pintu dengan wajah ragu. "Kamu datang juga?" Gio menunduk sopan. "Saya datang seperti izin yang diberikan kemarin." Karyawan itu tidak menjawab. Ia hanya menepi dan membiarkan pemulung itu masuk. Tanpa sadar, beberapa pedagang yang sedang menata sayur memperhatikan dari jauh. Ada yang membatin apakah Dharma sudah benar-benar kehilangan harapan sampai harus memanggil pemulung. Ada pula yang diam-diam merasa kasihan, karena mereka tahu rasa putus asa dapat membuat manusia mengambil keputusan di luar logika. Saat Gio masuk ke ruang belakang, suasana di dalam begitu hening sampai suara pintu yang menutup terdengar seperti dentuman keras. Rara terbaring di dipan yang sama. Wajahnya masih pucat, tapi ada sedikit warna yang tidak terlihat kemarin. Hal itu membuat Mira duduk lebih dekat dari biasanya. Ia tidak ingin berkedip, takut kehilangan momen kecil yang baru saja muncul. Dharma berdiri tegak di samping dipan, dengan mata yang tidak sepenuhnya percaya pada apapun lagi. Ketika melihat Gio masuk, ekspresinya tetap keras. "Kamu datang tepat waktu. Lakukan apapun yang kemarin kamu bilang. Tapi ingat, jangan lebih dari itu." Gio mengangguk dengan hati-hati. "Saya tidak akan melakukan apapun tanpa izin. Saya hanya ingin menyentuh tangannya lagi. Saya merasa masih ada sesuatu yang terputus kemarin." Mira menoleh pada Rara. Ia menggenggam tangan putrinya sebentar sebelum melepaskannya agar Gio bisa mendekat. "Silahkan, kalau memang bisa memberi sedikit harapan." Gio duduk perlahan di samping dipan. Tangannya bergetar kecil ketika ia kembali menggapai jari Rara. Namun saat kulit mereka bersentuhan, ada getaran halus yang merambat ke seluruh tubuhnya. Berbeda dengan kemarin, lebih kuat, lebih jelas, lebih dalam. Rara mengerang pelan, napasnya tertarik seperti seseorang yang baru saja bangun dari mimpi panjang. Mata Mira langsung penuh air mata. "Rara, anakku, kamu dengar ibu?" Kelopak mata Rara berkedut lagi, lebih nyata dari sebelumnya. Ia memang belum membuka mata, tapi reaksi itu cukup membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Dharma yang awalnya berdiri kaku, perlahan mendekat. Apa yang terjadi? Kenapa dia bereaksi begitu? Gio menutup mata, mencoba meresapi perasaan yang mengalir dari sentuhan itu. Tubuhnya seperti sedang berjuang. Ada sesuatu yang menekan dari dalam, seperti ada suara yang memanggil, tapi terhalang sesuatu yang sangat gelap. Mira memegang mulutnya, suara tercekat keluar dari bibirnya. "Gelap, apa maksudnya?" Gio menggeleng pelan, matanya tetap tertutup. "Saya tidak tahu pasti, tapi kemarin saya merasa ada sesuatu yang menghalangi. Hari ini lebih kuat, seperti ada dua kekuatan yang bertabrakan di dalamnya." Dharma menatap Gio dengan mata membesar. "Kamu bicara apa sebenarnya? Kamu bukan tabib, bukan dokter. Kenapa kamu bicara seperti mengerti semua ini?" Gio membuka mata perlahan, tatapannya jujur tanpa kepura-puraan sedikit pun. "Saya tidak mengerti sepenuhnya. Saya hanya merasakan. Dari dulu saya kadang merasakan hal seperti ini, tapi tidak pernah sekuat ketika saya menyentuh tangan Rara." Dharma hendak membalas, tetapi suara Rara kembali berubah. Napasnya kini tersengal-sengal seperti seseorang yang mencoba bergerak dari kedalaman yang tidak terlihat. "Tolong!" Suara itu keluar sangat lirih, hampir seperti bisikan yang tidak nyata. Mira terlonjak mendekat. "Rara, kamu bilang sesuatu. Anakku, bilang apa saja. Ibu di sini." Bibir Rara bergerak sangat pelan, mungkin tidak jelas, tapi itu tetap pergerakan. Sesuatu yang tidak terjadi berbulan-bulan lamanya.
Dharma tidak bisa menahan air matanya. Tangannya gemetar ketika ia memegang bahu putrinya. "Nak, ayah di sini. Ayah minta kamu kuat sedikit saja." Untuk pertama kalinya sejak kemarin, Gio melepaskan genggaman tangannya. Ia menarik napas panjang seperti baru saja keluar dari lautan yang dalam. "Saya hanya bisa membantu sedikit, tapi Rara masih butuh waktu. Tubuhnya masih berjuang." Mira memandang Gio. "Apakah kamu bisa datang lagi? Hari ini, besok, atau kapanpun kamu merasa bisa?" Dharma ingin protes, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak punya alasan kuat untuk melarang. Gio menunduk. "Saya akan datang, selama saya bisa, selama kalian mengizinkan. Saya tidak akan tinggalkan dia sebelum terlihat jelas apa yang sebenarnya terjadi." Di luar ruangan, embusan angin pelan meniup kain tirai. Cahaya matahari mulai masuk sedikit demi sedikit, menerangi wajah Rara yang masih pucat tapi menunjukkan secercah harapan baru. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tidak ada yang tahu kenapa pemulung lusuh bisa mempengaruhi kondisi gadis yang tidak tersentuh oleh puluhan rumah sakit. Hari-hari berikutnya, suasana lapak Dharma berubah menjadi tempat yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Setiap pagi, sebelum pedagang lain selesai membuka terpal, Gio sudah duduk di samping dipan Rara. Ia tidak banyak bicara, hanya memegang tangan gadis itu sambil menutup mata, merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Mira selalu duduk tidak jauh dari mereka. Setiap kali Rara memberi tanda reaksi kecil, wajahnya langsung dipenuhi harapan. Sedangkan Dharma, meski masih menyimpan keraguan, mulai sering memperhatikan pemulung itu tanpa kata-kata. Ada perasaan yang tidak ia mengerti. Rasa takut kehilangan bercampur dengan rasa terima kasih yang tidak berani ia ucapkan. Di luar, para pedagang mulai membicarakan Rara yang katanya membaik setelah disentuh seorang pemulung. Ada yang tidak percaya, ada yang mengejek, ada pula yang diam-diam penasaran. Tapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kayu lapak itu. Hingga suatu malam, ketika semua toko sudah menutup dan pasar menjadi gelap, Mira yang sedang memeriksa Rara menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Nafas Rara tiba-tiba memburuh, dadanya naik turun cepat, seperti sedang melawan sesuatu yang menekan keras dari dalam. Tangan gadis itu bergerak sendiri, seolah ingin menggapai sesuatu yang tidak terlihat. Mira panik memanggil suaminya. "Dharma, Rara seperti kesakitan. Cepat panggil Gio, dia tahu harus bagaimana." Dharma langsung berlari keluar menuju gubuk kecil tempat Gio biasa tidur. Namun hari itu Gio tidak ada. Ia mencari ke setiap sudut pasar, ke bawah tenda, ke dekat tempat sampah tempat pemulung lain berkumpul. Tidak ada tanda Gio sama sekali. Ketika ia kembali, keadaan Rara semakin memburuk. Gadis itu menggeliat pelan, suaranya pecah seperti seseorang yang berjuang keluar dari mimpi buruk yang terlalu dalam. Mira menangis sambil memegang wajah putrinya. "Tolong, Rara bertahan, ibu di sini." Dharma menatap istrinya, lalu menatap Rara dan kemudian melihat kebingungan di dalam dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Namun saat itulah langkah kaki terdengar cepat dari luar. Gio muncul di pintu dengan nafas terengah, wajahnya tampak tegang dan pucat. "Maaf saya terlambat, saya merasakan sesuatu yang aneh malam ini, seperti ada yang memanggil dari jauh." Ia segera duduk di samping Rara tanpa menunggu persetujuan. Tangannya langsung menggenggam tangan gadis itu. Seketika, ruangan itu mengalirkan gelombang dingin yang membuat Mira dan Dharma merinding. Cahaya lampu redup seakan bergetar. Nafas Rara semakin berat, namun kali ini bukan karena kesakitan, melainkan karena dorongan kuat dari dalam tubuhnya. Gio menggigit bibir, menahan sensasi yang terasa menyengat hingga ke tulang.
Ada tekanan besar, lebih besar dari sebelumnya, seperti sesuatu sedang mencekik jiwanya. Kalau dia tidak keluar dari ini sekarang, dia bisa terperangkap selamanya. Mira memeluk lengan suaminya, menahan tangis. "Tolong, apapun caranya, selamatkan anak saya." Gio mengencangkan genggaman tangannya. Matanya terpejam, tubuhnya gemetar, dan keringat mulai bermunculan di dahinya. Ia merasakan tekanan gelap itu menghantam dirinya juga, mencoba mengusirnya, mendorongnya pergi dari ruang tempat kesadaran Rara berada. Untuk sesaat, ia hampir terlepas, namun suara lirih terdengar, hampir seperti bisikan yang datang dari tempat yang sangat jauh. "Jangan pergi, tolong aku." Itu suara Rara, suara yang tidak pernah didengar sejak bertahun-tahun. Gio menggertakkan gigi, menahan rasa sakit yang luar biasa. "Saya tidak akan pergi, tarik tangan saya. Kalau kamu dengar saya, tarik tangan saya." Tiba-tiba, jari Rara menutup di sekitar tangan Gio. Pegangannya kuat, jauh lebih kuat dari gadis yang sedang terbaring. Dan saat itu juga, tubuh Rara tersentak keras. Seperti seseorang yang baru saja muncul ke permukaan setelah tenggelam lama. Rara memekik pendek. Kemudian matanya terbuka. Bukan sekedar terbuka, tapi benar-benar kembali. Pupilnya bergerak, ia melihat sekeliling, ia melihat ibunya, ayahnya, dan akhirnya, ia melihat Gio. Suara Mira pecah seperti hujan badai yang akhirnya jatuh. "Rara, anakku, kamu kembali. Ya Tuhan, kamu benar-benar kembali." Dharma tidak mampu menahan air matanya. Lelaki itu memeluk putrinya dengan tubuh gemetar, seolah takut jika ia melepaskannya, Rara akan kembali menghilang. "Nak, ayah di sini. Ayah minta maaf karena hampir menyerah." Rara menangis di pelukan mereka, meski tubuhnya masih lemah. "Aku dengar kalian, aku dengar semua. Aku hanya tidak bisa keluar. Ada yang menahan aku, tapi aku dengar semuanya, dan aku dengar seseorang memanggil aku dari luar gelap itu." Ia menoleh ke arah Gio, mata berlinang. "Itu kamu yang tarik aku keluar." Gio tersenyum kecil meski wajahnya masih pucat. "Saya hanya memegang tanganmu, kamu sendiri yang memilih keluar." Namun beberapa saat kemudian, tubuh Gio goyah. Dharma cepat menangkapnya sebelum ia jatuh. Mira panik. "Gio, apa kamu baik-baik saja?" Gio mengangguk pelan. "Hanya lelah, seperti tenaga saya ditarik habis." Ia memaksakan senyum. "Tapi tidak apa-apa, yang penting Rara kembali." Dharma menatap Gio lama, sangat lama, sebelum akhirnya ia menunduk dalam-dalam. "Terima kasih dari hati saya yang paling dalam. Kalau bukan karena kamu, kami sudah kehilangan dia selamanya." Mira juga menatap pemulung itu dengan mata berkaca-kaca. "Kami tidak akan pernah bisa membalas, tapi rumah ini, keluarga ini akan selalu terbuka buat kamu selamanya." Rara yang masih lemah mengulurkan tangannya. "Terima kasih sudah menemani aku, walau aku tidak bisa bicara. Saya hanya memegang tanganmu, kamu sendiri yang memilih keluar." Namun, beberapa saat kemudian, tubuh Gio goyah. Dharma cepat menangkapnya sebelum ia jatuh. Mira panik. "Gio, apa kamu baik-baik saja?" Gio mengangguk pelan. "Hanya lelah, seperti tenaga saya ditarik habis." Ia memaksakan senyum. "Tapi tidak apa-apa, yang penting Rara kembali." Dharma menatap Gio lama, sangat lama, sebelum akhirnya ia menunduk dalam-dalam. "Terima kasih dari hati saya yang paling dalam. Kalau bukan karena kamu, kami sudah kehilangan dia selamanya." Mira juga menatap pemulung itu dengan mata berkaca-kaca. "Kami tidak akan pernah bisa membalas, tapi rumah ini, keluarga ini akan selalu terbuka buat kamu selamanya."
Rara yang masih lemah mengulurkan tangannya. Terima kasih sudah menemani aku, walau aku tidak bisa bicara. Aku tetap merasakannya. Terima kasih sudah tidak menyerah. Gio hanya tersenyum, senyum sederhana yang tidak meminta pengakuan atau imbalan apapun. Malam itu, di balik pasar yang gelap, di antara tumpukan sayur, kain terpal, dan lampu kuning yang berkelip kecil, seorang gadis kembali dari kegelapan. Sebuah keluarga kembali bernapas, dan seorang pemulung yang tidak dianggap siapa-siapa menjadi cahaya yang menyelamatkan semuanya. Tanpa sihir, tanpa kekuatan aneh, tanpa ramalan, hanya dari sebuah sentuhan dan hati yang tulus yang selama ini tidak pernah dipandang oleh siapapun. Dan sejak hari itu, tidak ada yang lagi memandang Gio dengan tatapan sama, tidak ada yang lagi meremehkannya, karena mereka telah menyaksikan sendiri bahwa kadang pertolongan terbesar muncul dari tempat yang paling tidak pernah dibayangkan.